Yang paling Allah tekankan bulan Ramadan dikenal dengan bulan apa? Puasa, kan gitu. Dia kan bulan puasa. Berarti itu amalan yang paling ditekankan. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, ya, hadis Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua amal anak Adam sudah aku tentukan kadar pahalanya. Lahu, milik dia sudah. Illa saum, dalam riwayat lain illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya dia adalah milikku dan aku akan membalas secara langsung, ya. Karena dia meninggalkan syahwatnya makanan minuman karena aku. Dan orang yang puasa aku siapkan dua kegembiraan, kegembiraan pada saat dia sedang, ya, berbuka puasa, dan kegembiraan pada saat bertemu dengan Tuhannya. Ini amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, karena oleh karena itu sudah disyariatkan puasa. Setelahnya tentu semua jenis ibadah, ya, di sholat 5 waktu, sholat-sholat sunnahnya, terutama kalau sholat sunnah itu adalah sholat tarawih, ya, sholat malamnya. Karena memang kata Nabi SAW untuk dua ibadah ini, ya, tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, ini yakin Allah perintahkan, dan juga, ya, mengharapkan pahalanya, dibersihkan dosa yang telah lalu. Tentang sholat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan malam Ramadan karena mengharapkan pahala, karena keimanan mengharapkan pahala, maka dibersihkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selebihnya membaca Al-Quran, dan para salafus saleh selalu saja, ya, menyibukkan diri dengan Al-Quran pada saat tiba Ramadan. Ya, makanya dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam Ramadan mengkhatam 60 kali Al-Quran. Artinya sehari 2 kali. Gitu kan. Jadi memang mereka jadikan Al-Quran itu betul-betul luar biasa. Gitu, ya. Ramadan itu adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Kemudian sisanya ada perintah yang lain, seperti misalnya kalau umroh dibuka, ya, Anda dianjurkan untuk umroh. Ini amalan yang keempat, ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda, umroh di Ramadan ta'dil hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku, ya, itu utamanya besar sekali. Jadi biayanya biaya umroh, waktunya waktu umroh lebih pendek, tapi pahalanya pahala haji, ya, seperti itu. Jadi ini keutamaan atau amalnya. Kemudian sisanya adalah berdoa, ya, berzikir. Karena berdoa ini tentunya teman-teman sekalian, dikatakan ada waktu mustajab bagi orang yang puasa, kan gitu. Kemudian juga zikir pagi petang, ya, zikir habis sholat, ya, dan sisanya semua amal-amal soleh yang lain insya Allah sangat ditekankan, diamalkan di bulan Ramadan, ya. Yang penting teman-teman sekalian jangan lupa selalu berdoa. Kita juga sekarang untuk mengamalkan apa yang saya ucapkan ini, berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah yang maha pendengar, maha pengasih, maha penyayang, menjadikan kita semua orang-orang yang mendapat dan meraih Ramadan, dan juga diisi dengan seluruhnya amal-amal saleh, ya, seluruhnya amal-amal saleh. Seperti itulah kurang lebih. Ini yang dimaksudkan dengan doa. Insya Allah kita berharap agar Ramadan kita jangkau, ya, karena para salafus saleh kalau selesai Ramadan pas Idul Fitri, 6 bulan ke depan 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah agar amalnya yang lalu diterima. 6 bulan menjelang Ramadan, kayak kita sekarang kan beberapa hari lagi Ramadan insya Allah, mereka memohon agar disampaikan ke Ramadan. Seperti itulah. Ya. Bagaimana cara menghitung qada puasa Ramadan sejak akil balik? Kalau memang Anda betul-betul tinggalkan, ya, kalau Anda tinggalkan, maka Anda harus melihat berapa jumlah yang maksimal. Misalnya gini, 10 tahun Anda nggak puasa, misal. Lihat kira-kira di Ramadan, di setiap Ramadan itu, apakah full 30 hari Anda nggak puasa? Kalau 30 hari berarti Anda punya utang. Kalau kali 10 berarti 300 hari utangnya. Kalau tidak, misalnya Anda ragu antara 10 atau 11 nih, Anda pilih 11. Misal setiap bulan Ramadan 11, berarti 11 kali 10 berarti 110 hari. Begitulah. Pilih jumlah yang paling besar, maksud saya. Seperti itu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang sudah taubat, berusaha tidak mengulangi lagi, tapi dia masih mengulangi lagi? Bertobat lalu melakukan lagi. Terima kasih Ustaz. Kalau begini rinciannya, kalau Anda betul-betul ikhlas kepada Allah pada saat taubat, betul-betul memang menyesal, tidak pernah ada niat mau kembali terhadap dosa itu. Karena syarat Imam Nawawi 3. Dan ini hampir disepakati oleh ulama. Yang pertama,
Tinggalkan dosa itu seketika. Lagi riba, lagi zina, lagi bohong, berhenti. Yang kedua sesali. Yang ketiga berjanji kepada Allah tidak mengulanginya. Kan gitu. Ini syaratnya. Nah sekarang kalau dia memenuhi 3 syarat itu, taubatnya diterima kata dia. Dia tinggalkan. Lagi zina dia berhenti. Sesali. Memang dia nyesal. Yang ketiga janji sama Allah tidak mengulangi. Betul-betul dia penuhi syarat ini. Berjalan waktu, setahun kemudian dia terjerumus lagi. 5 tahun kemudian terjerumus lagi. Maka tobat yang pertama diterima oleh Allah SWT. Dan tobat yang kedua pun sekarang masih terbuka buat dia. Tidak ada masalah. Tapi kalau dari awal Anda taubat, kemudian Anda sengaja melakukan itu, ya, misal menghilangkan salah satu 3 syarat ini ya. Misal, iya saya tinggalkan dosa itu. Iya saya sesali. Tapi dia tidak berjanji sama Allah untuk tidak mengulanginya. Misalnya dia tidak bertekad. Artinya, kalau setiap saat ada kesempatan dia dosa lagi, maka dari awal tobatannya nggak diterima. Ya seperti itulah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akan terus bisa menerima tobat hambanya kalau memang dia terjerumus lagi dengan kelalaian yang memang awalnya dia tidak mau melakukan perbuatan itu. Seperti itulah ya. Makanya ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya lakukan? Tobatlah, kata Nabi SAW. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Dia bilang, kalau saya buat lagi, kata Nabi SAW, taubatlah. Allah, kata Nabi SAW, tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Seperti itulah. Ya, tapi tentu teman-teman, daripada Anda ulangi, Anda lebih baik istiqomah. Ya. Toh menjadi orang soleh itu baik kok. Enak gitu kan. Bisa makan, bisa minum, bisa biologis, bisa bekerja, bisa berprestasi. Apa yang kurang? Dan kenapa harus kita menjadi ahli maksiat yang merusak nama kita? Gitu kan. Kecuali yang memang terjerumus dan Anda segera taubat, itu berbeda. Tapi usahakan tetap bisa istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itulah. Kapan Ramadan? Kalau di tanggal itu tentunya antara tanggal 23 ya. 23. Itu April ini. Insya Allah kita berharap Allah SWT mudahkan, seperti itulah. Dan nanti tentu pakai ru'yah ya, dilihat nanti. Insya Allah MUI pasti akan mengiklankan masalah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslin dari Malaysia. Saya minat mendengar ceramah Ustaz. Semoga Ustaz senantiasa sehat. Insya Allah sama-sama. Terima kasih bagi teman-teman yang dari Indonesia secara khusus, dari semua daerah tentunya mengikuti acara kita dan juga menyebarluaskannya, dan seluruh dunia selain Indonesia yang ikut, baik di Asia Tenggara ataupun tadi juga ada Masya Allah dari Eropa, dari Italia yang ikut, ada teman-teman dari benua yang lain, mengikuti negara lain. Semuanya saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sudah hadir dalam acara kita ini, dan tentu saja saya berharap teman-teman ikhlaskan niat dan Allah jadikan ini sebagai tambahan amal buat kita semua, buat Anda dan juga saya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan saya berharap agar Allah SWT selamatkan kita semua dari virus corona ini dan semua fitnah-fitnah, dan Allah isi insya Allah sisa umur kita semua dengan kesolehan dan ketaatan. Sekali lagi saya berterima kasih jazakumullah khair sudah partisipasi. Semoga ini acara bisa bermanfaat bagi Anda tentunya ya. Selanjutnya, setelah salam, izin bertanya, bagaimana seorang akhwat yang belum mengqadha puasanya karena sudah terlanjur masuk Ramadan. Sekarang belum masuk Ramadan, Anda harusnya bayar dulu utangnya. Ya. Kalau sudah sampai masuk Ramadan Anda belum bayar, dilihat sengajakah atau ada udzur syar'i. Kalau Anda sengaja memang nggak mau ya, bayar, malas terus saja nunda-nunda sampai akhirnya tiba saatnya. Tiba Ramadan, ini dosa besar. Mirip dengan orang sengaja sengaja menunda sholat ya, misalnya sholat Isya tadi, ya, Anda tunda sampai azan subuh, lewat subuh baru Anda kemudian mau sholat gitu kan, atau bahkan Anda tidak mengerjakannya, maka ini dosa besar. Mirip dengan puasa, tidak boleh ditunda sampai tiba Ramadan akan datang. Jadi sudah seperti tiba waktu sholat yang lain gitu kalau di bab sholat ya. Tapi di sini kalau Anda sudah terlanjur lakukan, Allah SWT Maha Pengampun, ya, insya Allah bertobat kepada Allah, bersihkan hati Anda, kemudian insya Allah Anda bayar setelah Idul Fitri nanti. Kalau sudah tiba Ramadan, mumpung sekarang belum tiba Ramadan, maka dibayar tentunya ya,
Allahu a'lam.